Yang ketiga, ini yang belum pernah saya jumpai juga di Indonesia ya. Suatu ketika parkir. Jadi menurut saya kita ini tidak punya alasan untuk kita membenci kepada Malaysia, untuk kita benci sama Malaysia. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru nonton video ini, yang baru gabung ke channel ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman, sahabat tuh semuanya, kalau kemarin-kemarin tuh kan aku tuh sering kali ngebuat konten reaction tentang Jakarta. Kali ini berbeda guys. Kita akan ngebahas tentang orang-orang Malaysia gitu. Karena memang tak habis-habis lah kalau kita ngomong tentang orang Malaysia ini. Walaupun banyak tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang tidak suka sama orang Malaysia ini, saya itu selalu berusaha menjawab tentang orang Malaysia sesuai pengalaman fakta yang pernah saya rasakan yang selama ada di Malaysia ini gitu. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini semenjak saya kerja di Malaysia, datang ke Malaysia, alhamdulillah saya tidak pernah menemukan, tidak pernah berjumpa, tidak pernah ketemu lah sama orang-orang yang dituduhkan atau dikatakan oleh orang-orang yang membencinya itu, katanya orang Malaysia nih rasis lah, Malaysia nih orang Malaysia nih jahat lah, orang Malaysia nih gini. Aku tuh belum ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Aku tuh udah beberapa tahun ya di sini gitu. Bahkan sebaliknya, yang saya temukan di sini, yang saya rasakan di sini jauh dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang itu gitu. Orang-orang Malaysia ini baik, baik-baik semuanya. Bukan hanya dari bangsa Melayunya, tapi semua bangsa di Malaysia ini. Karena di Malaysia ini yang paling besar itu adalah bangsa Melayu, bangsa Cina, dan juga bangsa India. Semuanya baik, semuanya baik. Sampai sekarang, sampai hari ini, alhamdulillah, Allah masih memberikan saya bertemu dengan orang-orang yang baik-baik selama saya berada di sini. Dan juga bukan hanya saya sendiri yang mempunyai perasaan yang seperti itu, mempunyai pengalaman yang seperti itu gitu. Itulah kenapa aku tuh selalu membantah ketika ada orang mengatakan bahwa orang Malaysia ini gini jahat lah gitu, rasis lah gini. Saya selalu membantah dan menjawab dengan fakta yang pernah saya temukan di sini gitu. Dan saya rasakan yang saya rasakan di sini tuh berbeda dengan apa yang dikatakan orang gitu. Pengalaman ini bukan hanya ada pada saya, tapi juga ada banyak orang lain juga yang menceritakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan. Contohnya seperti abang ini guys. Nah ini dia guys. Assalamualaikum. Kita lanjutkan ke part 2 tentang bertemu orang-orang baik di Malaysia. Di part 1 cukup banyak yang komen, terima kasih yang sudah menonton video saya. Dan kita lanjut sekarang ke part 2, bertemu orang-orang baik di Malaysia. Nomor 1, nama beliau adalah Engku Raja Kamarudin, keluarga di Raja Selangor. Tahun 2009 sampai 2014 saya ditugaskan oleh kedutaan ketika itu untuk mengurus pendidikan anak-anak Indonesia yang ada di Kelang. Ternyata di sana sudah ada sebuah sekolah yang didirikan oleh beliau, Engku Raja Kamarudin. Nah, beliau ini mendirikan sekolah
ya dengan menyewa satu ruko ya, rumah toko kalau kita menyebutnya di Indonesia. Nah, beliau ini mencari guru, kemudian pengetuanya kalau tidak salah istri beliau. Nah, tahun 2009 saya ditugaskan ke sana dan kemudian menjadi guru, mengajar, juga mengajak mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia untuk mengajar di sana. Sampailah kemudian sekolah itu diambil alih oleh kedutaan karena beliau memang menyerahkan pendidikan anak-anak ini ke kedutaan agar mendapatkan pendidikan keindonesiaan, Masya Allah. agar anak-anak ini tetap Indonesia. Dan sampailah pada suatu ketika kebaikan beliau kepada saya luar biasa. Saya ditanya, kamu sudah IC merah? Saya bilang belum, dan mungkin nggak akan bisa saya mendapatkan IC merah. Bisa, coba kamu coba. Ini kamu bawa IC saya, jadi IC-nya itu dikasihkan ke saya. Wow. Kamu bawa ke imigrasi, kemudian minta form untuk mendaftar menjadi mendapatkan permanent resident atau IC merah. Ya, akhirnya saya bawa IC-nya itu, lalu kemudian saya bawa ke imigrasi, dan pada akhirnya memang saya tetap ditolak untuk mendapatkan IC merah. Namun luar biasa beliau ini, Luar biasa, di samping benar. menolong anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, saya juga dipinjami untuk mendapatkan IC merah. Beliau sekarang sudah wafat. Al-Fatihah buat beliau. A'udzubillahi minasyaitonir. Yang kedua, suatu ketika saya sedang makan dengan istri saya berdua di daerah Ampang Point. Di sana ada food truck dan di sebelahnya itu ada tempat-tempat duduk gitu seperti food court ya. Kita duduk-duduk makan, sudah agak lama, dalam waktu kurang lebih 1 jam saya masuk ke mobil saya. Saya sudah start, akan berangkat. Ada seorang pemuda kira-kira umur 20-an begitu ya, masih sangat muda, lari menuju saya sambil menyerahkan, "Bang, ini dompetnya." Masya Allah. Luar biasa itu. Bagi saya itu luar biasa karena di dalam dompet itu separuh nyawa saya. Bayangin, di situ ada paspor, ada lesen Malaysia, ada lesen Indonesia, ada kartu kredit, ada ATM, ya macam-macam yang penting-penting ada di situ. Wah, kalau kehilangan saya bisa sangat kerepotan itu. Ternyata masih ada tuh anak muda yang jujur, dan saya yakin banyak sekali anak-anak muda yang jujur. Terima kasih anak muda, teruskan berbuat jujur ya. Mudah-mudahan kalian semua sukses. Amin, Yang ketiga, ini yang belum pernah saya jumpai juga di Indonesia ya. Suatu ketika parkir di depan sekolah, di dalam halaman sekolah itu penuh. Akhirnya saya parkir di luar halaman sekolah, di tepi jalan. Ketika pulang, di depan kaca mobil saya itu ada secari kertas ya, kecil itu, ada tulisannya, "Tuan, mohon maaf, tadi saya menabrak kereta Tuan di kanan belakang. Kalau ada apa-apa hal, silakan call saya di nomor ini." Tanggung jawab. Wah, saya baca ini saja udah luar biasa ya. Begitu saya baca, saya cek itu mobil saya, ada lecet sedikit, ada luka sedikit. Nggak ada masalah bagi saya. Tapi justru membuat saya tidak menelpon dia karena kejujuran dia. Luar biasa ini. Nggak pernah saya temukan orang seperti ini. Benar-benar susah menemukan orang yang seperti ada itu. adalah orang yang habis menabrak lari, bukan malah memberikan nomor telepon agar tidak dikenai sanksi ya untuk mengganti. Luar biasa. Ternyata di dunia ini masih penuh orang baik. Namun sayang, masih banyak orang baik yang tidak mau keluar, tidak mau diketahui bahwa dia orang baik. Menurut saya itu kurang tepat. Wahai orang baik, keluarlah agar dunia ini penuh dengan orang-orang baik, sehingga dunia ini menjadi damai, sejahtera, benar. Saling menolong, saling membantu, saling bekerja sama. Itu saja. Insya Allah kita akan berlanjut ke part 3. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata cerita-cerita seperti itu tuh bukan hanya saya sendiri yang punya cerita seperti itu, guys. Ternyata abang ini juga banyak cerita tentang dirinya selama berada di Malaysia ini. Ya memang benar, cerita-cerita abang tadi itu memang sangat-sangat benar. Dan yang harus kita petik dari pelajaran ini, dari video ini, yang menurut saya yang sangat menyentuh, dan semuanya sangat menyentuh sih semuanya, tapi yang paling menyentuh itu ketika ada orang Malaysia yang mempersiapkan, memberikan pendidikan kepada orang yang bukan bangsanya. Itu sangat luar biasa gitu. Dan nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Menyediakan sekolah hanya demi anak-anak yang terlantar, yang tidak punya pendidikan, tidak bisa sekolah gitu, karena jauhnya dari sekolah Indonesia. Tapi beliau almarhum ya Allah irham, mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, amin ya Allah. Beliau ini sangat memikirkan nasib anak-anak itu gitu. Kami mewakili orang-orang bangsa Indonesia sangat berterima kasih. Kami hanya bisa berterima kasih dan mendoakan semoga beliau bisa tenang di alam sana, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa loh. Orang Malaysia memikirkan nasib bukan bangsanya sendiri gitu. Ini sangat luar biasa gitu. Kita ini orang asing di sini loh, tapi masih ada orang yang memikirkan kita, pendidikan anak-anak kita di sini gitu. Ini sangat luar biasa. Jadi menurut saya kita ini tidak punya alasan untuk kita membenci kepada Malaysia, untuk kita benci sama Malaysia. Tidak punya alasan. Dan seperti cerita-cerita abangnya tadi memang sangat benar banget, guys. Seperti cerita yang anak muda yang menemukan dompetnya itu. Memang nggak semua orang-orang bisa seperti itu. Itu sangat luar biasa loh. Sangat luar biasa. Anak muda ketika menemukan sesuatu, apalagi itu dompet ya. Dompet itu biasanya itu kebanyakan isinya tuh uang dan identitas seseorang gitu. Dan banyak biasanya tuh nggak dikembalikan gitu, tapi orang ini mengembalikan. Wah, sangat luar biasa. Sangat luar biasa, guys. Ini benar-benar luar biasa. Jadi ternyata banyak cerita-cerita yang lain tentang kebaikan-kebaikan yang kita temukan di Malaysia ini sangat jarang sekali kita temukan di Indonesia. Itu banyak sekali, guys, gitu. Yang kita temukan di Malaysia ini biasanya tuh yang jarang-jarang sekali kita temukan di Indonesia. Gitu. Bener kata abangnya tadi. Jarang sekali kita menemukan sesuatu yang kita rasakan di sini. Jarang sekali kita temukan di Indonesia gitu. Tapi apapun itu, setiap kali kita menemukan kebaikan di sini, menemukan sesuatu yang baik yang bisa kita bawa ke Indonesia, kita akan bawa untuk mengubah keburukan yang tidak baik menjadi baik gitu. Apapun itu, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys.